wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulaika humul muflihun wal falahu huwal fawzu bil matlubi wan najati minal marhub. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ulaika di dalam ayat ini dua kali. Ulaika ala huda wa ulaika humul muflihun. Lantas apa faedah daripada Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz ulaika dua kali? Tikraru lafzil isyarah, menyebutkan dua kali ulaika. Apa rahasianya? Di antaranya yang pertama adalah litakid. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menginformasikan bahwasanya litakid wal hasr, bahwasanya yang beruntung itu hanya orang-orang yang bertakwa. Selain daripada orang yang bertakwa tidak beruntung. Itu yang pertama. Litakid, menekankan, wal hasr, dan membatasi, yang beruntung adalah hanya orang yang bertakwa. Selain yang bertakwa tidak beruntung. Dan yang kedua, itsbatus tsana. Faedah mengapa Allah menyebutkan lafaz ulaika dua kali? Itsbatus tsana. Allah subhanahu wa ta'ala gunggung memuji orang-orang yang bertakwa. Karena kebiasaan orang Arab mengatakan man ahabba syai'an fa aktsaru min dzikraha. Kalau orang itu sudah suka terhadap sesuatu, maka dia senantiasa akan mengulang-ulang penyebutan itu. Itu diantara makna mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ulaika dua kali. Yang pertama adalah litakiti wal hasr, dan yang kedua adalah itsbatus tsana, penetapan Allah, pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka orang-orang yang bertakwa. Wal falahu huwal fawzul matlubi wan najati minal marhub. Dan apa yang dimaksud dengan al-falah? Kalau kita artikan adalah keberuntungan, kebejoan. Keberuntungan mendapat apa yang diinginkan. Wan najatu minal marhub, dan selamat daripada apa yang ditakuti. Kalau kita lihat terjemahannya, makna dari al-falah adalah keberuntungan, kemenangan, keberhasilan. Sesungguhnya itu hanya makna umum saja, makna yang didapatkan secara umum, secara global. Tapi makna falah yang sesungguhnya adalah asyak wal qat'u. Asyak wal qat'u, yaitu memotong dan juga membelah. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan perbuatan atau proses menjadi seseorang yang beruntung, bukan hasilnya. Kalau mau diterjemahkan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang melarat sebenarnya, bukan orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun itu kalau diterjemahkan secara aslul lugha, asli bahasanya, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang melarat, bukan orang-orang yang beruntung. Karena Allah di sini menggunakan prosesnya, perbuatannya, bukan hasilnya. Sebagaimana orang Arab mengatakan, innal hadida bil hadidi yafluh. Sesungguhnya kalau besi diadu dengan besi yang lain, maka dia akan memotong, yafluh. Dan kenapa petani itu, orang tani itu disebut dengan fallah? Orang petani itu bahasa Arabnya fallah. Apa alasannya? Li'annahu yashukul Allah. Karena
orang tani itu suka oker-oker tanah, oker-oker lemah. Maka disebut dengan falah. Dan itu makna aslinya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan bahwasanya la yunalul falah, tidak akan didapatkan yang disebut dengan falah, kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, illa idza qata'al masyaqqah, kecuali dia harus menempuh jalan yang susah, jalan yang rumit. Karena hal-hal yang telah disebutkan di atas, mendirikan sholat, beriman kepada yang gaib, kemudian berinfak, kemudian mengimani dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini adalah masyaqqah, berat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasanya petani itu ketika dia menggali tanah, kemudian menaburkan benih, bibit, maka yang dituai, yang diambil dari benih itu bukan benih lagi, tapi buah. Yang diambil daripada benih yang ditanam itu bukan benih, bukan bibit lagi, melainkan buah dan juga keberuntungan didol oleh duit. Itu petani. Sedangkan ini Allah Subhanahu wa taala diantaranya menyebutkan Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang berinfak di jalan Allah itu seperti menanam benih, satu bibit. Ambatat sab'a sanabil. Setelah itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, di setiap 7 tangkai itu mi'atu habba, ada 100 biji, 100 buah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasanya orang-orang yang falah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bekerja keras, bersusah payah untuk mendapatkan keberhasilan itu. Dan Allah tidak simpel begitu menyebutkan ulaika humul muflihun ay al-faizun, orang yang menang. Tidak disebut dengan menang, tidak disebut dengan berhasil, kecuali ada upaya yang berat di dalamnya. Tidak disebut dengan menang, tidak disebut dengan berhasil, kecuali di dalamnya ada usaha yang sangat berat. Lianna la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilahum. Karena tidak ada jalan yang mengantarkan kepada keberhasilan, keberuntungan, kecuali meniti jalannya orang-orang yang bertakwa. Jadi makna tadi itu tidak beruntung orang yang bertakwa, tidak beruntung orang yang tidak bertakwa. Wa ma'adatil kasabil fahiya sabilus syaqa wal halak wal khasar allati tufdhi bisalikiha ilal halak. Yaitu siapa yang meniti jalan selain daripada jalan orang yang bertakwa, maka orang itu dipastikan akan hidupnya sengsara, hidupnya binasa, hidupnya rugi, bangkrut, dan menghantarkan pelakunya, orang yang tidak mengikuti jalan orang yang bertakwa, kepada kebinasaan, melarat di dunia dan juga melarat di akhirat. Jadi hanya ada satu jalan di dunia itu, yaitu jalannya orang-orang yang bertakwa. Tidak ada 2 jalan, hanya ada satu jalan di dunia ini, yaitu jalannya orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, Qul hadhihi sabili. Sabil itu mufrad, satu jalan. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan yang ke kiri ke kanan, karena itu akan menyebabkan kebinasaan dan juga perpecahan di agama ini. Oleh karena itu, falihadza lamma dzakara sifatul mu'minina haqqan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman yang sesungguhnya,
Dzakara sifatil kuffaril mudhahirina likufrihim al-mu'anidina lirrasuli. Dan ini insyaallah akan Allah jelaskan setelah ini sifat-sifat orang-orang kafir. Oleh karena itu yang terpenting dalam ayat ini adalah tidak ada satu jalan yang harus diikuti kecuali jalannya orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yang telah disebutkan, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, kemudian mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan juga beriman terhadap hari akhir, seakan-akan dia beramal melihat ada surga dan neraka di depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi